Ini yang izin tadi menyatakan izin yang pertama Bu Wanti masih dalam isoman tapi sehat, alhamdulillah, sudah negatif. Yang kedua Pak Supri karena PPG tempatnya di SMK 02. Ketiga Mbak Sisil izin karena Mas Didik pulang. Ini saya izinkan 3 hari untuk berhati-hati. Yang ketiga Pak Nur Andi, ini tadi izin keperluan keluarga. Saya nggak tahu ini keperluan keluarga apa. Iya. Mungkin tambahan setelah saya nggak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jogonalan, yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru dan para karyawan SMA Negeri 1 Jogonalan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita sekalian bisa bertemu bertatap muka di ruangan kelas 12 TKJ dengan penuh kegembiraan. Bapak Ibu, sebelum rapat kita mulai, perkenalkanlah kami untuk membacakan acara rapat koordinasi sekaligus pemilihan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan rapat sekaligus pemilihan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga lain-lain, dan acara yang keempat penutup. Demikian Bapak Ibu acara di pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, marilah rapat dan pembinaan dari Ibu Kepala Sekolah kita awali dengan pembukaan, yaitu mari kita buka dengan bacaan basmalah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kelancaran kita semua. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembinaan sekaligus rapat koordinasi yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami aturkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Jogonalan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat, karunia-Nya, hidayahnya, kesehatan, keselamatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini di hari Senin tanggal 12 April 2021, Bapak Ibu, pagi ini Bapak Ibu kami rawuhkan ini sekaligus menjelang bulan Ramadan. Ini ada beberapa hal yang perlu kami komunikasikan kepada panjenengan semua. Jadi yang pertama, kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik selama tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Terutama untuk Bapak Ibu guru kelas 12, mungkin panjenengan sudah agak longgar karena hari ini hari terakhir pelaksanaan ujian sekolah dan uji kompetensi sudah selesai. Tetapi ketika
PJJ untuk kelas 12 ini sudah berakhir, bukan berarti tugas yang jenengan sudah berakhir. Ini masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk keberlangsungan para siswa kelas 12. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya matur nanti terkait dengan beberapa agenda sekolah, yang pertama nanti kaitannya dengan kegiatan bulan Ramadan ini. Yang pertama dulu kaitannya dengan WFH, WFO yang harusnya judulnya edarannya dari Dinas Provinsi itu tanggal 13, 14 libur awal bulan Ramadan. Niku sing bener sing prei murite. Jadi nanti Bapak Ibu guru karyawan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwalnya. Hari ini jadwalnya baru disesuaikan oleh Bu Sumini. Nanti siang kami share kepada penjenengan yang jadwalnya WFH ya WFH, yang WFO ya WFO. Tetapi ketika ada sebuah kegiatan di sekolah, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu harus hadir di sekolah. Ini jadi WFH niku buatan harga mati. Jadi WFH bukan libur. Ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu, utamanya yang melaksanakan WFH di rumah, karena tetangga-tetangga kita itu sangat kritis. Jenengan jam 8 memeni neng jogo, menulis pertanyaane kok mboten tindak, jawabnya WFH. WFH niku prai to, nggih. Nah, ini bahaya. Jadi temuan dari Dinas KCD 5, kantor cabang Dinas 5, banyak pertanyaan yang jawabannya itu nek WFH niku libur. Jawabannya mboten libur. Dan nyuwun tulung Bapak Ibu hati-hati mengunggah status. Nggih, mengunggah status. Jadwalnya WFH tapi statusnya di mana-mana. Nah, ini bahaya juga. Nanti jangan sampai jadi temuan, Bu, tempat jenengan ada WFH, kegiatannya di mana? Ya, hai di rumah. Nah, nanti nyuntulong Bapak Ibu, kemarin itu sudah ada evaluasi dari KCD 5. Kalau panjenengan kebetulan delalah kok ke suatu tempat, jangan mudah untuk nge-share status karena ini berbahaya. Kalau sedang senang ya enggak apa-apa, menek susah enggak tontonnya melu mikir kesusahannya. Ini kemudian terkait dengan WFH work from home, lah nek WFO work from omah. Nah, kabeh nang omah nang sekolah. Jadi Bapak Ibu, temuannya KCD 5 kemarin di pembinaan GTT PTT sudah kami sampaikan, dan GTT PTT itu status kedudukannya kaitannya dengan kedisiplinan sama dengan ASN. Kita ketambahan satu, Pak Haryoto P3K ini sama dengan ASN. Jadi kehadiran dan lain-lain itu sama dengan ASN. Temuannya tadi yang pertama kaitannya dengan work from home, omahe dewe-dewe. Niki, jadi nyuwun tulung Bapak Ibu berhati-hatilah ketika berada di rumah. Kok work from home blonjo neng laris. Nah, niki bahaya. Jenengan ini koneng omah iki supaya tidak melakukan aktivitas yang berkerumun, tetapi malah berkerumun di pasar, karo di laris, di matahari, mungkin di tempat-tempat yang lain. Ini jadi jangan sampai ada temuan yang mengatakan work from home itu libur. Intinya itu jangan libur. Terus yang kedua kaitannya dengan jam. Niki Pak Arif Husni itu KTU dari KCD 5 niku menyampaikan bekerja itu jam 7 sampai jam setengah, mulai 07.00 03.30, berarti jam sebelum 07 itu 0.07 raneng wong. Terus 03.30 kosong meneh ning tengah.
Nah ini yang terjadi saat hari Senin yang lalu, Bapak Ibu, kebetulan uji coba PTM yang pertama tempatnya di SMK 3 dan SMA 3. Pak KCD itu rawuhnya jam 7 di SMK 3. Pak Kasih langsung masuk ruang guru. Nah maka kemarin Bapak Ibu saya sampaikan, dulu zaman Pak Hariwo juga sama. Pejabat itu nek ten sekolahan nomor siji sing dituju ruang guru karo kamar mandi. Anggere kamar mandine wangi, ruang gurune rapi, liyane rapi. Niku kuncinya di situ. Apalagi ruang guru kita, Bapak Ibu, pintunya itu kan kaca, kebetulan kan neng ngarep lawang persis. Begitu pejabat rawuh mesti dilirik ruang guru. Padahal ruang guru itu kan madhepe mriko. Godakane niku ketok. Eneng sepatu, eneng lombok, eneng macem-macem. Nah ini jadi istilahnya itu wajahnya sekolahan itu pisanan sing dituju ruang guru. Dan nyun sewu Bapak Ibu semuanya, untuk yang guru selain normatif adaptif, penjenengan sudah punya ruangan sendiri-sendiri. Kabeh pun duwe, monggo dinggeni. Mungkin ndak dinggoni makhluk yang lain. Kenapa? Karena kalau ndak dino jenengan goni, diresiki, disaponi, niku otomatis akan bersih dengan sendirinya dan teratur. Kenapa? Karena kalau yang kemarin saat saya awal-awal di sini, kok mboten purun ten ruangane dhewe-dhewe napa Bu? Mboten enten kancane, mboten enten AC-ne, mboten enten ABCDE. Sekarang semuanya sudah ber-AC, sudah bersih, monggo dilenggai. Nek kepengen jagongan ten ruang guru nggih mboten napa-napa, ning ngampun ngetem di ruang guru. Niki nggih, karena kami menyediakan atau melengkapi sarana itu ya tujuannya supaya bisa memberikan kenyamanan kepada Bapak Ibu semua, supaya bisa nyaman bekerja. Homi neng sekolah ini seneng, boten selak pengen mulai jam itu absen, engko jam tengah kosong, engko sore bali neh tadi 07.004 tengah-tengah kosong. Mungkin jenengan sudah baca atau lihat Gibran Wali Kota Solo neng SMA 1 Solo. Marah-marah kenapa? Katanya 50% niku nek enten pejabat datang le didem niku jadwale. Pak ini di mana? Pak ini di mana? Bu A di mana? Dan seterusnya. Ini terjadi. Pak Arif sudah menyampaikan itu. Jadi nyun tulung Bapak Ibu nak, kok ruang guru sithik? Karena yang lainnya ada di ruangnya sendiri-sendiri. Jadi kalau jam 07 sampai 03.30 itu kan ada jeda istirahat 1 jam. Nah itu gunakan untuk kegiatan makan siang dan seterusnya. Perkara makan siang neng omah nggih mungkin jam 1 bali meneh. Jangan sampai blong reneng kancane blas. Niki nggih, karena kita harus bersyukur atas yang istilahnya profesi yang tidak terpengaruh oleh corona itu adalah guru. Yang Bapak Ibu non ASN nyon sewu ini juga sama. Jenengan bayangke tukang taman sedina ora mlebu ya ora dibayar. Bayarannya pinten? Mantang piyambak lekase jam 8 tekan jam 4 sore istirahatnya mau sajam. Kita diberi kelonggaran, eneng work from home, eneng work from office. Seminggu satu kelas itu kadang-kadang hanya sekali tatap mukanya. Lah niki nyun tulung, saya sudah istilahnya pandang niku, Bu harus dicerewetin. Iya. Nek jenengan ini kalau cerewet mboten napa-napa, karena saya hanya ingin bahwa kita bekerja itu profesional, amanah sesuai dengan gaji yang kita terima. Gajine sakmene itu
jumbo orang yo karo aku nyambut gawe. Dulu saya sudah pernah analogikan, Bapak Ibu nyun sewu yang ASN wis sertifikasi niku sedino nyambut gawe niku hitungane antara 400 sampai 500 ribu. Nek jenengan work from home padha karo wong klekar-klekeran itu 500.000. Bayangkan dengan teman-teman kita yang harus bekerja menggunakan fisik, sedino 150.000 orang nganggo lerene wong jam-jam tertentu. Yang non ASN nggih ampun terus ngitung bulan kula jenengan juga sama. Kebetulan saja waktunya baru menjadi non ASN. Engko nek tiba saate, nek dibandingke karo Pak Heri, wong Pak Heri wis arep pensiun jenengan lagi umur 30 tahun. Kita nyambut gawe wis 30 tahun. Jadi semua hal itu sebenarnya balancing. Kalau kita mau berpikir jernih bahwa apapun itu ada keseimbangannya. Bapak Ibu yang GTT atau PTT ini juga sama. Ini jamnya juga nek dihitung niku sak jame 83.000 sekian, 1 jam dalam 1 minggu. Padahal kita nyambut gawe ini mau 20 dino, bayarannya nek yang 24 jam itu 2 juta sekian. Berarti sedino manghitung 2 juta di para 20 dino. 20 dino kuwi work from home piro? Separuh, gembeng. Saiki sepertiga. Nah niki monggo mari kita mencoba selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan profesi kita. Kepada Bapak Ibu GTT, PTT, saya cerewet lagi nyun tulung jenengan telateni. Jangan sampai putus. Gandeng aku ora seneng karo kepalane kula tak medal, Bu. Ampun. Owaing jaman wayahe jenengan metu ndelalah eneng pengangkatan PNS mungkin ndak gelo. Niki golek go dinggo GTT PTT niku nggih angel. Apa meneh misale saiki ra seneng kula pindah sekolah A. Padahal cut off-nya itu Desember 2019. Jadi semua itu memang butuh proses. Nek penak niku mboten mak beduduk penak mboten, pasti ada proses. Kebetulan jenengan Cikno, Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah mau mendekati purna yos mengalami pahit getirnya kehidupan, garam makan garam ini demen awake dhewe PNS pinten Pak Kris? 80% niku bayarannya 80.000. 64.000 Pak Kris. Tahun 94 saya masuk di sini 80%-nya itu 80.000. Gajine niku mung 120.000 lah jaman sakmono apa-apa murah Bu. Nggih, ning balance. Jadi butuh proses. Nek saiki wis ning titik X misalnya itu pasti step by step, boten langsung nganggo lift munggah. Jangan, kalau naik itu ya step by step, supaya turunnya ya step by step. Jangan langsungnya nganggo lift munggah jret langsung posisi on the top. Begitu turun ya jret langsung posisi on the bottom. Niki semua proses dinikmati. Istilahnya itu pasti akan ada cerita yang indah, hanya belum semua akan indah pada waktunya. Mbak Gale, Bu kok P3K Basa Jawa mboten enten? Saya tidak bisa menjawab. Mudah-mudahan tahun depan akan ada. Kan Mbak Gale umurnya eneng 30 tahun misalnya lah, masih kesempatan yang lain. Ini jadi semua kalau dioncei itu pasti istilahnya bahasanya nopo nggih? Pun semeleh itu loh, kayak saya umurnya 50 munggah niku enenge mung wis semeleh, tidak lagi istilahnya antara keinginan dan harapan itu kadang-kadang nak ora seimbang itu jadi kecewa. Jadi punya keinginan tetapi ketika tidak terwujud ya
it's not the time, itu belum saatnya mengoten mawon. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu, karena saya juga diamanai oleh Pak KCD, Bu kudu cerewet. Jenengan niku galake teng pundi Bu? Mboten. Saya nggak tahu, pokoknya ya this is my style, I don't know how to be yang lain. Jadi Bapak Ibu mengingatkan tidak ada jeleknya ini untuk keberhasilan kita semua profesional dalam bekerja, sehingga kalau orang itu marry itu ya jenengan saged jawab, lho kula niku work from home niku ya mati-matian goleki bocah kula sing ora melu, aku kudu nyiapke perangkat, aku harus melakukan penilaian, aku kudu membuat soal, bar kuwi gawe biji, bocah guru numpuk wae nganggo mumet. Lah niki tugase guru ngoten niku. Dadi nek jenengan ngantek di mereke karo kancane yang ada di luaran sana mang jawab ngoten niku. Dadi mboten terus kula ten omah turu mboten. Kula kudu metenteng goleki muridku siji wae ora numpuk. Tugase ndak goleki siji-siji. Lah pon meneh nek mulange berapa 20 kelas apa ora mumet, nek SD ngono wong 15 rampung. Lah nek SMK mulangi pirang-pirang kelas rapal karo muridé. Nah ini Bapak Ibu saya nderek tulung, kemudian untuk Bapak Ibu guru BP dan wali kelas, kalau memang dulu kami pernah menyampaikan alangkah indahnya kalau ada guru kunjung. Bapak Ibu wali beserta BP ada kalanya jenengan membuat list, minggu ini siapa ya yang ingin saya kunjungi. Nek sak desa niku eneng murid SMK Jogonalan cah 5, ya diklumpukke cah 5 niku, ming nonton kondisinya saja itu sudah bocah niku pun seneng. Nih, lha niku mengke enten transporte mboten Bu. Bapak Ibu yang ASN dengan pun pikantuk TPP itu adalah bagian dari tugas profesional. Kalau sebagai guru mengunjungi siswanya, ini adalah tugas pokok kita. Nek jenengan diparingi tugas, misalnya tugasnya mulang, tiba-tiba didhawuhi rapat neng Semarang, itu bukan tupoksinya, maka kami bisa memberikan transport dan mungkin uang harian. Jadi mari kita bersyukur. Nyun sewu, saya sendiri kalau kemana-mana itu kadang-kadang antek doya Bu Nur surat tugasnya mbuh ten pundi Bu. Ada gotong royong barang mbuh. Saya maksudnya karena ini memang tugas dan kewajiban saya. Nanti Bapak Ibu ampun sampai mriko niku nek MGMP niku entuk transport niku, nek MGMP ne GTT kula caosi transport, gotong royongnya dibayar sekolahan. Niku nek ajeng SPJ nggih angel, mboten enten jadwale SPJ gotong royong. Nek Bapak Ibu ASN MGMP mapelnya sendiri-sendiri niku nyun sewu transport dan gotong royong penjenengan tanggung piyambak. Dari mana? Dari TPP jenengan. 2 juta niku akeh lho. Padahal nyambut gawe gorong 10 dina. Sesasi 20 hari, 24 hari mungkin tidak setiap hari. Ini jadi kami mengingatkan kembali kalau di sekolah ini ada sebuah kebijakan terkait dengan itu, tidak usah menjadi bahan polemik. Nek enten napa-napa mangkomunikasi dengan kami, karena kami melakukan itu pasti ada dasarnya, boten karena kok pelit sekolahnya pelit, sesuk enek THR boten nggih. Wah kula ora ngerti. Lah sesuk enten bingkisan lebaran boten nggih. Nggih mangga kok muga-muga enten. Nah, karena kami juga harus memikirkan banyak hal yang kaitannya dengan itu. Jadi kalau dikomparasi zamannya Pak Pramu niku ndak sasi klambine anyar terus Bu. Zamane kula mboten saged. Kula mboten duwe duit nek ben eneng PSM. Sakniki 0 rupiah. Bapak Ibu yang GTT mungkin sudah saya sampaikan. Yang ASN yang saya informasikan terkait pembangunan fisik masjid pun dadi ning tesih utang. Bangunan RPS Gedung Hijau yang dulu hijau tempatnya Bu Susi
itu dulu sharing komite, masih punya utang. Lah utangnya ten pundi nggih garap. Lah niku utangnya ten gene sinten? Gene bocah sing gemben RAP-ne dereng lunas. Dulu 430 juta di siswa. Kemarin sudah masuk 80 juta, sudah langsung saya serahkan sama yang mengerjakan. Berarti nek enten bocah bayar mboten terus dipek kepala sekolahnya dingge tuku klambi anyar mboten. Niki tetap karena sebuah kewajiban harus saya sampaikan. Jadi nyun sewu kalau panjenengan punya pemikiran macam-macam, mengkomunikasi sama kami biar kami bisa jawab, mboten sah dicandai dhewe, engko ndak dadi polemik di mana-mana, pomene tekan jowo-jowo. Bu, isi kula mboten napa-napa. Mboten krungu, mboten napa-napa. Jadi saya secara pribadi mumpung ini awal bulan, besok bulan puasa, saya pribadi bersama keluarga niki mohon maaf saya gandeng kepala sekolah mesti dosane sing paling akeh dhewe. Soalnya omongannya paling akeh. Niku ngoten niku Bapak Ibu nggih, saya hanya menyampaikan pesan dari Pak KCD, Pak Arif Husni. Tempat kita itu gane dirawi dari KCD 5. Saya nggak tahu nek rene kok seneng banget iki nopo. Kula pengen ten gene Buis. Lah enten napa Pak? Mboten ngerton. SMA 2 dulu pas kesini, Bu sekolahnya jenengan apik banget. Jenengan iro ngarepane mburine mati lek isih. Ternyata dari BKD, Bu sekolahnya jenengan kok resik banget. Nggih wong saben dina dinggeni. Nah niku mungkin jenengan di ruangan dhewe memang resiki. Nek ndak dina kan resiki Mas Slamet Mas nggih, kula kudu bayar lembur niku. Nek ndak dina jenengan nggoni, disaponi, mosok nggih nyapu dhewe Bu. Wong kula men nggih nyapu, kula nggih lap-lap dhewe. Mboten napa dinggon-goni dhewe kan resik. Itu kan menyenangkan, indah. Itu kaitannya dengan keseluruhan kegiatan Bapak Ibu, karena temuan-temuan itu seperti itu. Untung saja di tempat kita kan nggak didatangi terkait dengan kehadiran, dengan presensi, dengan yang lain-lain. Kalau ada hubungannya dengan keuangan, nyun tulung keuangan, kepegawaian apapun, kalau ada masalah diselesaikan berjenjang. Berjenjang itu jenengan langsung lapor ke saya, nanti saya carikan jalan keluar. Jangan langsung nge-tweet tekan gubernur. Gur masalah WFH nge-tweet tekan gubernur. Langsung telepon, langsung ditelepon. Nanti dicari, Bu arep ora nganggo identitas tetap ketemu. Ini nyuwun tulung, jadi cukup berhati-hati termasuk dengan kondisi anak kita yang Alfian ini sampai dari direktorat Pak Saryadi telepon, Pak Bahrun asistennya telepon, tetapi teleponnya itu telepon yang menyenangkan. Bu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kami lakukan untuk putra panjenengan? Dan dari teman-teman semuanya dan dana yang terkumpul kemarin sudah ditutup di angka 527 juta sekitar itu. Dan anaknya cukup bersemangat, tetapi dari kami sama Bu Dina saya minta bantuan psikiater untuk mendampingi Alfian dan ibunya. Jadi orang mung Alfian tetapi bapak dan ibunya perlu pendampingan psikiater supaya ya kondisi mentalnya bisa kembali seperti semula ini. Jadi Bapak Ibu, saya terima kasih bantuan donasi panjenengan yang dulu sudah kami sampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Nanti kalau masih ada donasi lagi, monggo ini mumpung bulan puasa, infak sedekah niku kan ganjarannya gede banget, nek ajeng dikumpulkan lagi. Saya terima kasih, termasuk untuk pembangunan masjid. Nih, jadi untuk pembangunan masjid itu tidak pernah ada hentinya karena masih di lantai 1. Mungkin jenengan yo apa jenenge ngerasani Bu tak gelem dipasang di jugili meneh. Mboten eman-eman.
Lah nek tidak sesuai dengan ya saya minta nek ora iso dijubili tutukono kudu diganti, saya bilang gitu karena ini adalah tanggung jawab kepada masyarakat, penjenengan dan Bapak Ibu yang sudah memberikan donasi. Jadi kalau bisa ya sebagus-bagusnya. Bareng didadali ternyata ada hikmahnya, tempelannya templek nono Mas. Jadi tempat cuci tangan dekat tower itu templeannya dari masjid. Ini Bapak Ibu kaitannya dengan program-program di sekolah. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Bu Anita dan Pak Eka. Nah, yang pertama Bapak Ibu kaitannya dengan Jumat karena kegiatan kerohanian masjid ini sudah jadi setahun yang lalu itu kan belum wujud. Nah ini mumpung sudah jadi, mari kita gunakan selama bulan puasa. Nanti Pak Ali beserta Pak Eka dan tim Rois untuk bisa melaksanakan pengajian Jumat pagi selama bulan Ramadan jam 7 sampai jam 8, menggantikan Jumat sehat dan Jumat bersih. Nanti jadwal dan kesiapannya silakan dikomunikasikan dengan Pak Eka, Pak Wi sama OSIS dan Roisnya. Kemudian saat pengajian Bapak Ibu nyun sewu, infak dan sodakohnya penjenengan, kami sangat harapkan dengan bersodakoh, berinfak itu ternyata membuat badan kita jadi sehat. Ngoten nggih Pak Imron nggih. Nah, jadi nek sudo niku bukan berarti terus sudo mboten, tapi sudo duite sehate tambah. Nah, dengan berbagi, juksa berbagi, nanti mudah-mudahan yang terkumpul itu bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi ini untuk programnya, nanti nyotulung tim-timnya bisa dikomunikasikan. Siapa yang mau ngisi, mboten saya ngundang jobo. Dari kita untuk kita. Pak Ali niku tekan YouTube tekan ngendi-ngendi. Mosok yang jobo kawentar neng jero ora dimanfaatke. Ustadz Ali niku pun bar syuting terus to Pak? Nggih. Oke. Yang kepegawaian tadi sudah saya singgung terkait dengan kedisiplinan sudah. Sekarang kaitannya dengan Bapak Ibu, kegiatan jenengan jurnalnya sudah ada di depan, itu tetap diisi karena tahun 2021 kita akan melaksanakan akreditasi sekolah. Mumpung ini masanya pada PJJ, administrasi jenengan yang kemarin disimpan di mana? Di laptop ya, sidik-sidik di print, disesuaikan dengan yang penjenengan butuhkan supaya nanti saatnya akreditasi itu buatan kedendapan. Engko bulan-bulan Desember niku per 1 Desember niku Bu Sumini pun pensiun. Boleh Ibu Sumini mboten enten ponan. Mungkin nek selikur ngantek urung akreditasi nglunjak ning 22 Pak Heri per 1 Februari pun pensiun. Nah, niki nek mboten kita siapa lagi? Mula saya selalu wanti-wanti Bapak Ibu sing masih nom-nom ngeling-eling dari ini kelanjutannya apa dan seterusnya. Saya juga tidak tahu saya di sini sampai kapan, yang jelas pasti tidak sampai pensiun. Nah, mungkin nek dadi guru meneh nek kene sangat mungkin. Senang saya. Kak mungkin dadi guru. Kak mungkin kula nggih, dungane nggih Pak nggih. Ora mungkin nek dadi guru nang kene tetep ora. Dadi guru nang SMK 1 tetep. Nah, mungkin. Nggih. Ora mungkin. Kepala KCD. KCD apa KCD Jogona. Nggih, Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan tugas penjenengan, RPP yang kemarin belum di-print, kula tanda tangani mengke diantrake dan dibuat pembakuan nggih Mbak Nita nggih. Nek F4 ya F4 kabeh. Covere warnane apa disesuaikan. Jadi sesuk nek akreditasi itu hanya lihat cover saja sudah tahu wah isinya bagus. Nah,
Jadi rapi, ditoto. Oh, apalagi yang ngadepi Mbak Anita ngoten niku kan pun wis nggih. Bijine aja tok kei sithik, akehno sisan. Nah, ngoten niku Mbak Anita nek ngadepi asesor. Kayak kemarin Pak Parno. Wah, Mbak Kakunya cantik kok Bu. Oh, nggih. Pasti kula nilai cantik kula dhewe jenengan. Kakang Adi. Nggih. Kakang Adi. Karo kakak kepala sekolah. Padha cilik. Anake niku Pak mboten Kakang Adi. Terus tetap protokol kesehatan. Ini jadi RPP ini yang jenengan tahun ini asumsinya sama dengan kemarin. Terus ini hubungannya dengan IKTSP. Bapak Ibu K3 harus sudah siap-siap. IKTSP itu verifikasinya tahun kemarin itu bulan April ya Mbak. April Mei itu harus sudah verifikasi. Bapak Ibu K3 pasti sudah tahu jadwal kapan harus membuat IKTSP. Kok nek ngantek negeri kok urung mlebu ngono kuwi ya wis isin tenan sudah di WA karo KCD wae. Pak Andang itu good morning Bu Is, waduh. Panggil ngoten niku kula wis deg-degan padahal. Terus kaitannya yang berikutnya, Bapak Ibu tadi saya matur PTM pembukaan tatap muka, pembelajaran tatap muka uji coba sudah dilaksanakan di 1 SMK, 1 SMA untuk setiap kabupaten se-Jawa Tengah. Kalau penjenengan mau lihat itu silahkan lihat di YouTube, itu ada simulasi contoh-contohnya seperti itu. Ketika nanti uji coba 1 akan berakhir di tanggal 16, tanggal 19 akan ada uji coba kedua. Ning syaratnya kalau mau uji coba guru dan tekniknya harus sudah divaksin. Nah kita tinggal menunggu jadwal vaksinnya. Bu, kula wedi banget mboten vaksin niku pripun? Nggih mengke mangendikan karo petugas. Jadi Bapak Ibu syaratnya tatap muka itu harus sudah divaksin. Kebetulan untuk kepala sekolah itu vaksin kedua besok pagi. Besok pagi saya ikut vaksin kedua. Jenengan yang dirasakan apa? Rasanya bar vaksin mau ngelih romanto. Alhamdulillah ada beberapa yang lain, tetapi alhamdulillah diberikan kemudahan dan kesehatan. Ini kaitannya dengan ini, kalau nanti di sekolah kita kan tanggal 19 tiba-tiba jumlah sekolahnya ditambah, tiba-tiba diminta untuk menjadi uji coba, maka harus kita siapkan belajar dari SMA 3 dan SMK 3. Kaitannya dengan protokol kesehatan, tempat cuci tangan dan sabun sudah ditambah sekitar 10, nanti tinggal ditempatkan di mana-mana. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tanda-tanda. Kemarin saya sama Mas Tri karo Panji itu baru nemplei yang ada di lobi. Niku, oh, lah nanti untuk selanjutnya nanti timnya Bu Sumini akan nemplei di tempat-tempat tersendiri. Di mana? Oh, tangga naik ya sebelah kiri, nek turun ya sebelah kanan. Mboten siksak-siksak, mboten ada aturannya. Ini untuk uji coba PTM antisipasi kalau nanti ikut tahap 2 atau tahap 3. Yang jelas sesuai dengan Mas Menteri itu sebelum bulan Mei berakhir semua guru harus sudah divaksin. Berarti baru bodoh mungkin. Ini ngamun deg-degan kaya Mas Wawan agak iro ambulan melayu mulai gawe surat izin cuti tidak masuk padahal mau wis mlebu. Nah, niku saking medine Bu mungkin kula pripun. Nah, kula mboten meden-medeni Mas kok gara-gara kowe ora vaksin siji ra sida tatap muka. Aduh pripun Bu. Mboten napa nanti akan diperiksa oleh tim, kalau memang kondisinya nggak memungkinkan ya nggak dipaksa untuk vaksin. Tapi bagi Bapak Ibu aku terus keweden mungkin garwane Bu Yayu nggih Aceh. Atase Pak Tentara, Pak Koramil wedi, Pak. Mboten napa-napa wedi niku nggih
anugerah juga. Nah, ini kaitannya dengan itu Bapak Ibu, nanti akan disampaikan Pak Eka kaitannya dengan satgasnya, siapa saja, mungkin hampir semuanya jadi satgas, tenang nopo. Kemudian pelaksanaannya kalau itu uji coba kedua antara tanggal 19 sampai 30 April. Terus sebelumnya akan dilakukan simulasi PTM. Ning Delalang, Yogonalan itu dari ngeten-ngeten ini pun gawe simulasi, tapi belum saya unggah di YouTube. Itu hasil produksinya Bu Lestari bersama anak-anak. Ini bintangnya, aktornya Pak Sugeng, aktornya PTM. Nah, kamu ten Pak, nyileh omahe ten Buri. Nah, ini punya Pak Sugeng pun lali di syuting. Bintangnya Pak Sugeng karo Bu Retiana. Oh, mlebu TV ya Pak Geng. Nah, mungkin mlebu YouTube. Aku yang ngerti lho, Bu Sugeng yang anak Bu Reti ya. Ya, niku simulasinya sudah kita buat, berarti kan nanti tinggal direvisi ulang mungkin di beberapa tempat. Kemudian untuk materinya, Bu mungkin pun pembelajaran niku kelas pinten sasarannya. Saya ingin ya kelas 10 tapi maksimal harus 120 dan harus dicek ngangge instrumen. Guru watuk neng omahe ora diizinkan. Mungkin sak kelas niku ora terus kudu ganjil karo genep mboten. Dipilih sing betul-betul sehat. Sing ora patek sehat ya istirahat di rumah. Itu kemarin saya banyak ngangsu kawruh dan ada panduannya. Gurune kudu piye, muridnya kudu piye, munggah metu ngendi, mulai metu ngendi, kayak dulu pernah kita lakukan itu. Dan saya minta bantuan Bapak Ibu semua yang meskipun tidak tergabung di Satgas, nyun tulung jenengan manggret kali lare-lare. Kan banyak anak-anak yang di sekolah niku, kadang-kadang saya usir selak kendang mulai. Nyun tulung jenengan juga cerewet dengan anak-anak, ampun. Oh niku bukan tugas kula, ampun. We should care, kita harus peduli. Ini untuk semuanya. Jadi tidak usah niku kan tugasnya Pak Eka dan teman-teman, boten niku tugas kita semuanya. Kemudian untuk jadwal vaksinnya nanti kita tinggal menunggu, pokoknya ada jadwalnya. Lah nek poso angsal boten Bu, nek menurut keputusanmu MUI itu diperbolehkan. Mudah-mudahan ada yang vaksin malam, ikut yang malam juga nggak apa-apa nek enten. Terus ini kegiatan di kurikulum nanti jadwal rigidnya disampaikan Bu Anita. Bahwasanya selama bulan puasa besok tanggal 13 tekan bakdone tanggal 13 juga guys, 11, 12 kita banyak sekali agenda-agenda kegiatan-kegiatan bagi Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 12. Ampun kesupen nilai semester 6 ini untuk rapot. Kemudian akan dilaksanakan koreksi bersama. Mungkin nek saged di sekolahan mboten ten griya lah jadwal kula WFH niku nggih koreksi ten sekolahan gendang rampung. Nanti kita jaga jarak. Koreksinya di sini mboten napa-napa. Nanti untuk tim pengajarannya yang koreksi kan cukup banyak. Nampaknya bisa di sini nanti Bu Anita nggih. Nah, mungkin di Senin mboten, Senin mungkin take home, bawa pulang mawon. Kalau enggak ya ditebas mentah snacknya karena puasa. Saya mengambil harinya mungkin tidak besok pagi, tapi karena besok pagi ada ujian susulan, mungkin hari Kamisnya. Jadi Bapak Ibu nih mohon dukungannya, kerjasamanya supaya nanti bisa terlaksana. Nek kepeksane kula masuk angin iku Bu, nggih ampun tidak sekolahan. Nek enten napa-napa mangendikan kalih kula. Oh, Bu Dia, Bu suami saya mau pulang itu dari Papua, jenengan mau istirahat. Mungkin rampung garwane Bali swab nggih. Nggih, Bu Dia manut. Bu kula pun swab negatif, alhamdulillah. Lah mulai niku mek seminggu Bu nek karantina pripun? Nah, saya juga maklum karantinanya di rumah. Yang penting ora ketemu anak-anak, alhamdulillah sehat. Kemudian
Bagi Bapak Ibu yang sekiranya ada sesuatu, silakan dikomunikasikan dengan kami, tidak usah jadi polemik. Jadi oh ada ini, terus dilakukan ini, masa di hewer-hewer tekan jobo-jobo mungkin enggak. Wah ada apa jenenge? Yang dari sekolahan, dari puskesmas itu jenenge apa? Ada yang harus dilakukan. Oh ini berasal dari sekolahan, jangan sampai terjadi klaster, Mbak, ngiling-ngiling lali aja, klaster sekolahan. Jadi kalau ada apa-apa silakan komunikasi dengan kami. Kalau memang butuh istirahat ya istirahat, nek sehat ya ampun, terus alasan kula sedang sakit ampun, enggak dungane dadi kabul. Ini jadwalnya itu. Kemudian untuk yang pengumuman ini nanti tetap dengan cara online. Oh iya Bapak Ibu lah, mungkin kalau WMO jerukon nebu, jenengan tetap bersyukur Bapak Ibu di beberapa sekolah mungkin balah kabeh 100% WMO. Karena jadi ya ini kebijakan sekolah masing-masing, karena di dalam panduannya itu apabila dibutuhkan sewaktu-waktu terkait kegiatan sekolah harus datang ke sekolah, tetapi dengan protokol kesehatan. Maka tetap kami atur jadwal WFH dan WFO-nya. Terus ini yang LSP. Nih, hari ini nanti ada rapat ya Bapak Ibu yang petugas tim LSP. LSP niku nopo to? Lembaga Sertifikasi Profesi. Sak Klaten sing durung duwe mung jaga nalan. SMK yang lain itu sudah, kecuali Gantiwarna dan Tulung, sekolah-sekolah besar. Ini beberapa hari yang lalu kita dapat surat cinta dari BNSP bahwa harus dilaksanakan witness dalam waktu dekat, mungkin setengah bulan dari sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu asesor, Bapak Ibu yang tergabung di tim LSP, kita harus kerja keras lagi. Mboten enten larane to bola, mboten niku jenengan golek gaya to. Nah, dikai gaya maka harus diselesaikan. Ini supaya sekolah kita mendapatkan lisensi. Tahun ngarep niku bisa melaksanakan uji kompetensi. Bapak Ibu yang kemarin sudah di sekolah ke asesor bisa memanfaatkan lisensinya. Nih beberapa sekolah niku nek apa di plat asesor ini yang sing bayar dhewe lho. Di sini semuanya gratis, jenengan tinggal berangkat. Misalnya bar niku jenengan ngasesi atau ngasesor di mana-mana sekolah nggih mboten nyuwun jatah kula pundi Bu, mboten. Niku hak panjenengan, tetapi mari kita istilahnya keluar tetapi berbakti untuk dalam negeri itu lebih ya juga. Kula mboten nyuwun HE jenengan boten, monggo itu adalah bentuk penghargaan karena jenengan sudah punya lisensi. Yang mau RCC juga sudah masuk di anggaran. Jadi kalau sekolah sudah memfasilitasi, Bapak Ibu bisa take back-nya, maksudnya ya kembali mengabdi untuk dalam negeri. Nang jowo iki diundang kan dadi asesor-asesor ning jero pemarahan muridé wegah lah niki. Nah, perlu dipertanyakan. Nah, sekolah mboten entuk bayar kok Bu. Nggih, jenengan sekolah ini dibayar no mboten. Kalau kemarin mungkin ada beberapa yang harus bayar, yaitu bagian dari profesional kerja kita. Kok enggak sertifikasinya ditanyakan. Nggih napa mawon? Nggih bangun tresno. Bangun terus jebule bangun tresno. Bangun tresno ya durekan, ngene durekan. Nggih. Wong mriki pinter-pinter apa? Kemudian kegiatan berikutnya asesmen nasional dan AKM. Niki literasi numerasi.
Niki gerakan literasi dan kegiatan asesmen nasional akan dilaksanakan bulan September. Nanti yang terlibat siswanya jumlahnya 45, yang siswanya saat ini kelas 10. Jadi testingnya sesok neng kelas 11 bulannya September. Nah berarti sesok sing saat ini munggah kelas 12 asesmen boten Bu. Niku menurut Kemdikbud itu nanti untuk yang kelas 10 yang naik kelas 11. Kemudian pelaksanaannya seperti UNBK, cuma soalnya ini menggunakan high order thinking skill. Dulu Bapak Ibu sudah pernah belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan yang lain-lainnya monggo jenengan buka-buka di Google materi-materi AKM. Engko nek muridé ngantek tanya itu kita sudah pernah mengerjakan. Zaman dulu di atas itu beberapa Bapak Ibu sudah pernah mengerjakan. Lah tujuannya apa? Asesmen nasional AN dan AKM itu Bapak Ibu niki mboten biji muridé, wah muridku bodoh-bodoh mboten. Hubungannya dengan analisa oleh direktorat, apakah antara penghasilan dengan kepinteran anak itu berpengaruh atau enggak. Jadi nanti akan penghasilan orang tua rendah, bijine nengo dhuwur. Penghasilan orang tua tinggi, bijine dhuwur. Penghasilan orang tua tinggi, bijine rendah. Nanti sekolah akan ternilainya berdasarkan hasil itu. Maka di Dapodik kemarin Mbak Sisil Masis, mungkin timnya Bu Anita itu ngeleboni hobi, ngeleboni gajine, penghasilannya orang tua sak sekolahan. Jarak rumah berpengaruh enggak? Omahe setengah kilo, bijine kok elek-elek. Omahe 20 kilo, bijine apik-apik. Bocah numpak apa niku juga akan dinilai. Jadi nanti akan berpengaruh. Bijine ki apik ditonton. Mergone apa ya? Omahe cedhak sekolahan. Wong tuane penghasilannya cukup tinggi, perhatian orang tua. Jadi rigid banget semuanya ada di dalam Dapodik, termasuk Bapak Ibu yang mendapatkan kuota. Kula kok mboten angsal, ini mungkin karena saat tahun 2020 kita kan banyak dapat kuota dari sekolah ento, dari Kemdikbud dapat, akhirnya kobong ora digunakake. Neng sekolah nganggo wifi, neng omah nganggo wifi, neng dalan kan ora bakal memainkan HP neng mboten mandeg. Lah akhirnya tidak terkirim lagi. Nah mungkin bagi yang Bapak Ibu tidak dapat karena permasalahannya boten karena permasalahan nomor teleponnya atau karena petugas, tidak ada hubungannya. Tadi pagi saya ngecek SMS itu kok saya dapat. Nanti jenengan cek, mungkin dapat pulsa 75 giga kalau nggak salah. Hah? Tadi pagi saya 12. Nah berapa ya? 12. Sudah dapat semua kan? Oh 12 giga 30 hari. Alhamdulillah. Tadi pagi. Ini untuk asesmennya seperti itu. Nanti Pak Wi beserta teman-teman dan Bu Sumini kaitannya dengan cek alat dan tempatnya. Terus, nah ini fisik sekolah Bapak Ibu. Jenengan wong mboten nginguk mriku butuh digoleki rumput gajah pun mboten enten. Niki itu bagian dari supaya Bapak Ibu dan anak-anak nanti tekan sekolahan pangling. Kemudian Bapak Ibu supaya nyaman di sekolahan. Targetnya nanti nek pun dadi sudah bagus, Pak Hartono dan teman-teman yang mulang guru seni budaya, anaknya suruh bikin lukis payung. Nah, mungkin kaya digawe neng DH.
Ingatan niku mungkin gue syuting jurusan multimedia. Pernah teten hingater ya? Nah itu kan ada itu kan niku mungkin mriki GI kawat, lampu, GI payung, GI apa meneh. Nah mungkin nek jenengan pasti tidak mriki bengi-bengi semakin hobi di sekolah. Itu taman, terus gazebo-nya yang ada di belakang ini sudah hampir selesai. Jadi kula mau nderek titik dirawat, sudah diadakan maka harus dirawat, kepedulian kita semuanya. Kemudian tempat cuci tangan dekat tower ini mungkin hari ini sudah mendekati selesai, ada 8 apa 10 titik. Persiapan PTM tadi sudah disampaikan. Terus rehab ruang satpam. Jadi mungkin bulan-bulan depan kalau nanti kenyamanan penjenengan agak terganggu, kami ingin mengubah perwajahan sekolah. Jadi pintu gerbangnya jenengan nak lewat gapura ngajengan niko mang hati-hati niko mesine pun ajeng wis korosi, jadi sudah mau ambil tinggalannya Pak Soleh itu ada gerbang kanan kiri dan seterusnya dan satpam nanti untuk digeser. Mungkin nek bapak ibu pas numpak mobil nak metu sebelah satpam itu mboten wedi, kula kan ora wani ndak gasret. Kemudian pagar sampai jalan raya. Nanti yang di sana sekolah ini kula nggih gumen baru nggak saat ini. Sak sekolah niku baroke pintu gerbang besi cacahe pinten? Nah, tahu ngitung mboten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa sekolahan wajahe wong ngarepane pintu gerbangnya 8. Nah, niki agak membahayakan. CCTV sudah terpasang semua tapi pagarnya belum. Nah, kalau nanti kita tidak dapat bantuan yang 2M bagaimana? Mboten napa-napa, mudah-mudahan dapat bantuan yang lain. Yang jelas mengubah wajah sekolah biar anak-anak senang. Terus untuk yang kesiswaan kita juga punya kegiatan. Ini juga cukup banyak. Terima kasih pada Pak Eka, Pak Ari, Pak Anto dan tim, Bu Dina, Pak Daniel, Pak Bulan dan teman-teman kaitannya dengan promosi sekolah. Sampai hari ini untuk angket peminatan sudah mencapai 600-an ya Pak Eka. Hampir 600 yang ikut di grup WA itu sudah sekitar 550, ada 3 grup. Nah, informasi terkait dengan PPDB nanti akan kami share di grup-grup anak-anak SMP ini. Kita sudah melangkah lebih dini supaya anak-anak masyarakat itu tuh tidak resah. Selak pengen daftar, bayar ujian urung kok Bu, pendaftarannya demo apa, syaratnya apa, bayarnya pinten, mesti ngoten niku. Nah, Bapak Ibu jenengan corongnya sekolah, apalagi yang rumah-rumahnya jenengan itu tonggo teparo itu banyak yang sekolah di sini, bisa disampaikan informasi PPDB sekitar bulan Juni Juli. Nanti akan kami share di informasi-informasi dan sampaikan gratis nih, karena masih banyak orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan yang sekolah negeri. Nah, lagi ya gratis kok bagi kon bayar, boten di sekolah negeri ini 0 rupiah. Kemudian analisa peminatannya sudah, web sekolah silakan dicek, web sekolah sudah aktif. Ini yang mengelola Mas Fian. Kalau ada info-info nanti disampaikan ke Mas Fian, akan diunggah di web sekolah. Jadi kemarin dadak ke web sekolah, web LSP. Kemudian yang akan datang nanti Bu Anita, kita akan membuat aplikasi SIAKAD, sistem akademik sekolah ini mungkin bulan depan mungkin sudah mulai. Terus habis PPDB tentu ada MPLS dan PKL. Ini Bapak Ibu K3 bagi siswa kelas 11 ini
Kemarin sudah pada diskusi mau dilakukan PKL seperti apa di masa-masa pandemi. Kebetulan anak-anak ini yang PKL-nya berada di sekolah. Jadi nanti K3 saya derek titip nek saya lali. Kemarin Pak Wikan juga menyampaikan ulang hari Jumat itu ada Zoom meeting. Tolong Bapak Ibu soft skill-nya, soft skill kaitannya dengan etika. Ada tutur kata, sapa, menyapa orang, bertingkah laku ini sangat minim anak-anak kita. Mungkin termasuk Bapak Ibu guru. Tadi pagi saya juga dapat WA itu kudu guyung lo dadi kelingan zaman Pak Sus pernah kelingan boten zaman Bu Kusturi. Nah, matur basa Jawa niku memang angel. Apa meneh Bapak Ibu yang masih muda-muda ngar bedake apa ya sing paling angel. Nah, awake dhewe dibasake putra kula niku salah. Nek anu ya anak kula, ampun garwa kula, bojo kula. Semah kula bener nek garwa kula salah. Saya pernah belajar bahasa Jawa di SPG itu nek arep buruang guru ngantek wedi ra sida mlebu. Kon bualene ngantek saesoe. Pak Sus itu dulu tetangga sama Bu Kusturi Yama itu bodoh bulan-bulan ini dieling-elingnya jadi kelingan. Tadi pagi saya juga dapat WA itu saya juga kudunguin Bu nyuwun pamit saya tidak bisa saya tidak bisa rawuh ke sekolah. Ini tugasnya Bu Anita, Bu Gale dan Bu Sri Rahayu ini. Jadi tidak hanya anak-anak kita, tetapi Bapak Ibu teman-teman kita sendiri. Kadang saya juga hanya mendiamkan, nek jane ya kudu guyu. Kadang seperti itu. Niki. Jadi kalau memang susah ya pakai bahasa Indonesia mboten napa-napa. Nek kula pun kulino nggih. Tapi kadang-kadang saya juga menjaga perasaan Bapak Ibu semua. Ini dadine malah salah, kudune langsung dibenerke Bu. Betul juga. Jadi ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau ngajar, kalau materi jenengan bisa PJJ, ning soft skill itu nggak bisa PJJ. Wangel tenan. Niki ketemu gurune, bocah mungkin nek ketemu gurune menunduk enggak? Zaman kayak mending ngatek iro gurune ngingoke wedi. Sakniki ya gurune ya mlaku wae, enggak masalah. Nah, jadi senyum, sapa, salam itu memang sangat penting, terutama anak-anak yang nantinya akan belajar di Dudi. Kalau di Dudi itu jurusanku TKJ, apa kok dadak diajari gawe dam? Karena orang butuh keterampilan dari yang paling sederhana sampai keterampilannya itu sendiri. Bapak Ibu juga sama. Ketika jadi guru di sini, mesti ya starting from zero. Kula dhewe tahun 94 nang kene iku nanggere mangkat sekolah gurdulokke wong. Karo tukang kebune kok bareng. Ya I don't care apa-apa. Nyatane ya lah ngopo ngantek tekan saya ini sampai ditulung juga sama. Masa ya ngresiki kamar mandi dhewe Bu. Bukan tidak percaya sama orang. Karo Pak Samo ya biasa, bagi kami itu sudah hal yang biasa. Kenapa harus start from zero? Supaya kita bisa menghargai siapapun yang ada di profesi itu. Oh karo Mas Inggih, oh karo Mas Tri, oh karo Bu Sumini. Jadi pernah merasakan bagaimana menjadi seseorang. Nah ini sangat penting. Jadi sekali lagi kenapa harus seperti itu? Jadi Bapak Ibu guru semuanya mboten tahu jawab K3 ini Bapak Ibu guru semuanya mulangi 2 jam, memberi motivasi mungkin 15 menit, memberikan materi soft skill mungkin 15 menit. Materinya wes bukaan nang Google, rampung karek ngajari soft skillnya. Nih jadi yang di industri itu rata-rata ketidakpuasannya ada pada soft skillnya, unggah-ungguhnya. Nah niku wow. Jadi start from diri saya sendiri juga
Makanya kalau saya di WA siapapun itu saya tidak, kadang-kadang kalau jawabnya mesti nggih Pak, tidak mau nggih ya, karena bahasa seperti itu juga akan berpengaruh. Ini apalagi kan Bu saya oh nggih Bu, nek ora di waktu dahulu ya paling mau nggih Bu, nyun pangapunten mbok arepa saya jadi kepala sekolah biasanya nyun tulung Pak. Nah itu bahasa-bahasa yang kita gunakan supaya kita tetap nyaman, jadi tidak ngasori awake dhewe mboten, tetapi mari kita ya membuat nyaman satu sama lain. Ini itu upeng rumosan iki. Oh, telas. Kira ini namanya di touchscreen lali. Nggih, ngaten Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih sekali dan saya bersyukur Bapak Ibu semua bisa hadir, berarti jenengan sehat semua. Sehat nggih? Amin. Sehat jasmani dan rohani. Mudah sehat nggih, sehat. Jasmani napa rohani? Dua-duanya sehat. Mungkin kena rohaninya nggak sehat dipenuhi dengan sesuatu nanti akan berpengaruh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya hanya berpesan, mari selalu ikhlas dalam bekerja, profesional, positive thinking dan komunikasi. Intinya ada di komunikasi. Jadi kalau nek jenengan diparingi tugas oleh siapapun, enenge mau yes ma'am, yes sir. Jangan sekali-kali mengatakan mboten saged Bu kula. Ya sudah, nanti saya nggak kasih tugas lagi. Kenapa? Karena ketika seseorang diberikan tugas, berarti orang yang memberikan tugas itu sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Jadi sama dengan saya kalau Pak kasih Pak Nasikin, Bu saya mau seperti ini, enenge mau nggih Pak, bukan niku obahe ya ngopo. Jadi kita tidak menunjukkan obahe kita, tetapi ya kita ditunjuk untuk melaksanakan sesuatu itu pasti karena sebuah pemikiran. Jadi tidak mungkin, ya saya kasih tugas jadi wah betul sakit Bu, kalau mungkin nyata-nyata waduh pun gimpun boten napa-napa kula tak sanese. Ya wis, bar niku mungkin kula pun boten ngangge jenengan melih. Lah ngopo lah mungkin paling gur. Nah, maka betul ada kalimat berikan tugas pada orang yang sibuk pasti akan selesai. Jadi bukan berarti seperti itu. Jadi saya ingin Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nawaitunya bismillah, ini adalah sawah kita, ladang kita. Mari kita openi dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau mengadakan itu gampang, tapi sing ngerawat ini sing angel. Nih sekali lagi, sekolah ini kekayaannya luar biasa. Apa-apa duwe. Mbok manggone ning ngendi-endi ra ngerti. Apa-apa duwe. Ning merawatnya ini dimanapun, sekolah manapun sama. Paling angel itu merawat. Kepedulian kita, Bu Bu sana bocor, laporan Pak Wi lapor saya, nggih Pak siap. Bu mereka ruangannya mambu wis diganti. Bu ini katane Pak Wi jenengan sak sekolahane ngantek bocor ngendi-endi apal. Nggih, apal sing sithik sak menten iki sekolah kan sithik. Niki jadi bukan karena apa-apa Bapak Ibu, kalau kita peduli niku kan nyambut gawe juga nyaman dan tidak bekerja because of the boss here. Oh eneng bosnya, oh eneng sing ngawasi ya I will do my best. Orang eneng ya sudah, I don't care, saya nggak peduli, no. Nah ini bagi Bapak Ibu yang muda-muda, bagi Pak Kris, Pak Heri kan Bu Yosepin masih 4-5 tahun ya Pak? 3. Nah 3 tahun ini akan berikan support yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang muda-muda. Semuanya akan mengalami hal yang sama dengan yang tua ini nanti tahun 2024 itu yang pensiun banyak.
Niki kesempatan jenengan mau CPNS mau P3K yang sudah jadi CPNS bersyukur jenengan ditempatkan di tempat yang dekat nih Mbak Nur Hayati sama Mbak Septi. Meskipun Mbak Nur rumahnya kono, karena dulu jenengan memilih daftar CPNS kan memilih sekolah loh. Nah berarti kalau memilih sekolah ya I will do my best all totalitas ya di sekolah ini Kak. Penjenengan yang datang ke sekolah ini pengen mengajar di sekolah ini. Jadi nanti bulan-bulan April, Mei, Juni sudah akan ada P3K. Bapak Ibu nyuwun tulung jenengan mangderek dengan totalitas nyuwun pangestu Bapak Ibu yang masih hidup, Bapak Ibu orang tua. Ini dongane ibu, dongane bapak, ibu kandung atau bapak ibu jenengan di rumah itu sangat luar biasa. Nyuwun pangestu saya ikut P3K dongake. Nih, nyuwun pangestu kali Pak Kris, Pak Heri, kula mboten napa-napa niki dongane kan mesti yang terbaik untuk teman-teman kita semua. Jadi kesempatan tidak akan datang berulang-ulang. Nek ono kesempatan ora dilakoni mengko ndak gelo. Jadi tadi di awal saya sampaikan Bapak Ibu yang non ASN mang telateni ojo karena gara-gara 1-2 faktor jenengan metu ampun mungkin ndak gelo. Saatnya ada pengangkatan jenengan gebajut metu. Ngerti yo karena tidak bisa kita mlebu metu sak geleme dhewe. Wah ngerti yo. Lah niki nek wis ngerti yo kan berarti menyesal. Jadi kami berusaha seoptimal mungkin teman-teman tetap kita rangkul sama dengan yang lain. Tidak ada perbedaan. Oh saya bukan ASN, saya ASN tidak. Absennya yo podo, podo kabeh. Ora tuh nak ASN seragamnya ditambahi setengah meter boten podo. Semeke yo podo, kabeh podo. Mung bedane di jumlah penghasilannya saja. Niku mergone jumlah penghasilan niku mergo aku karo teman-teman niku pun tuwa. Nah kan jek enom. Aja komparasine aja terus bandingke ini karo Pak Kris masa kerja pun 30 tahun ya Bang. 33. Wow, 33 jenengan agak 3 tahun dibandingin mboten banding, mesti jomplang. Lah niku adil itu tidak harus sama, tetapi balancing itu pasti ada. Nanti Bapak Ibu terima kasih sekali. Dan hari ini tadi saya rodo ayam neng ruang TU itu kok ada kardus makanan. Ternyata syukurannya Pak Haryoto yang ditempatkan P3K-nya di sini. Alhamdulillah. Nah niku Pak Haryoto dhewe mungkin mriki metu mlebu meneh nggih saged nasibe dhewe-dhewe. Nah sekanggono rasane tandaan. Pak Haryoto iki seneng mlebu metu Pak Bu. Di Pak Haryoto ya. Nggih matur nuwun Pak Haryoto, mugi-mugi amal kesaenan panjenengan dipun wales saking Allah Subhanahu wa taala, keluarga semuanya diberikan kesehatan dan keberhasilan. Pada Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan sekali lagi saya pribadi dan keluarga mohon maaf menjelang bulan puasa ini saya tidak tahu hadisnya napa mboten ngertos, yang penting saben dina njaluk ngapura niku mboten enten eleke. Saya mohon maaf, saya yang paling banyak ngomong mesti paling banyak salahnya. Sekali lagi terima kasih, selalu bersehat semuanya, keluarga, putra-putri panjenengan semuanya, dan nantinya kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan dinikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru yang sangat kami hormati, demikian tadi informasi pembinaan sekaligus koordinasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang sangat jelas dan panjang. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ajukan acara yang ketiga.
ketiga yaitu lain-lain yang pertama kami sampaikan kepada Ibu Anita yang akan menyampaikan kegiatan di bidang kurikulum. Monggo Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Esa Dewi, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Negeri 1 Jogonalan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum kami sampaikan mengenai jadwal penilaian untuk kelas 3, kami mengingatkan kembali kepada wali kelas 12. Sekarang sudah memasuki sesi kedua. Monggo bagi yang belum mengirimkan link pada grup kelas, segera dikirimkan. Oke, untuk penilaian kelas 12 hari ini sudah selesai ya. Untuk koreksi ujian sekolah akan kita laksanakan pada tanggal 14 April 2021. Nanti ruangannya memakai ruangan ini. Kemudian untuk pengumpulan nilai ujian sekolah, nilai jadi paling akhir tanggal 16 April 2021. Kemudian untuk pengumpulan nilai semester genap bagi kelas 12 ini paling akhir tanggal 23 April. Oke, untuk Bapak Ibu guru yang nilai-nilainya belum lengkap bisa segera menghubungi siswa-siswanya saged nagih nilai kepada siswa-siswanya, masih ada waktu 1 minggu. Kemudian untuk verifikasi nilai ini diperkirakan tanggal 3 Mei 2021 itu pagi harinya. Kemudian siangnya kita laksanakan pleno kelulusan. Untuk pengumuman kelulusan ini di info awal itu tanggal 5 Mei. Tetapi nanti kami masih menunggu edaran lebih lanjut dari dinas. Mengatakan dari kurikulum cekap semantan, bila ada salah dan hilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Selanjutnya informasi dari kesiswaan. Monggo Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Bapak Guru karyawan SMK Negeri 1 Jogonalan. Di sini akan saya sampaikan informasi berkenaan dengan pembentukan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan persiapan pembelajaran tatap muka SMK Negeri 1 Jogonalan tahun pelajaran 2020-2021. Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jogonalan nomor 421.4/2020 menimbang, mengingat, memutuskan pertama, pembentukan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan persiapan pembelajaran tatap muka SMK Negeri 1 Jogonalan Klaten. Kedua, menugaskan guru dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas tim sesuai dengan uraian tugasnya seperti tersebut pada lampiran keputusan ini. Dan seterusnya ditetapkan di jurnal tanggal 1 April 2021 Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jogonalan Ibu Dr. Anda Esa Dewi MPD. Akan saya bacakan timnya. Yang pertama, penasihat 1 Dr. Andes H. Suparno MPD, 2 Mokhtar Budiono dari Komite Sekolah. Kemudian penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Esa Dewi MPD, Ketua saya sendiri. Sekretaris Ibu Sumini SP MM, Bendahara 1 Wahyu Hidayat SPD, 2 Nur Hayati SE. Kemudian
1, tim pembelajaran psikososial dan tata ruang dikoordinatori oleh Bapak Wiharta Raharja SE MSI. Nanti tim pembelajaran 1 Pak Lasono SE, 2 Tuti Irianti SPD, 3 Reni Septian SPD, 4 Anitya Tiah Fitriana SPD, 5 Sri Suwanti SPD, 6 Susiandayan SPD, 7 Sri Rahayu SPD, 8 Dr. Anda Dwi Herjatmiati. B. Tim psikososial 1 Ibu Veronika Dinarusita SPD, Ari Marjoko SPD, Endang Pratiwi Sukaningsih SPD, Lucia Mardianti SPD, Dr. Anda Sutarti Ismiatun SPD, Sugeng SPD, Dr. Anda Patricia Rahayu Wahyuningsih, Muhammad Imron SAG, 10 Muhammad Ali Nugroho SPDI. C. Tim tata ruang Bapak Slamet Mujiono, Triyanto Rahman Singgih Febrianto, Bayu Kresna Jatmika AMD, Zainal Mustafa Eskom, Supriyono Eskom, Novi Nur Andi Asdi SPD. Yang Romawi 2 tim kesehatan, kebersihan, keamanan dikoordinatori Bapak Wanto SPD. Tim kesehatannya 1 Saiful Akhyar SKM, Kepala Puskesmas Jogonalan 2. Berikutnya Josephine Jalal Rustanti SPD, Dr. Nanda Hartiem, Sri Mortiningsih SPD, Daniel Teguh Kurniawan SST, Sri Lestari SPD, Diah Hayuningsih SPD, Retna Metiti SPD, Retiana Wulandari SPD. B. Tim kebersihan Sri Sudarman Triyanto Rahman Singgih Febrianto. Tim keamanan Slamet Mujiono Yudi Kustiawan Samsuri. 3 Romawi tim pelatihan dan humas, koordinator Bapak Dr. Andes Heri Sampurno Widodo. Anggota Dr. Andes Susanto, Dr. Anda Rini Satnawati Haryata SPD, Dr. Andes Ian Sutekno, Herlangga Prabowo Eskom, Diah Ratnawati SPD, Ratna Nurhayati SPD, Kristina Widi Hanjayati SPD, Umi Mahmudah SAG. Ditetapkan di Jogonalan 1 April 2021 Kepala Sekolah Anda SADW MPD. Untuk urian tugasnya nanti akan saya berikan pada masing-masing koordinator untuk bisa dipelajari. Demikian, terima kasih informasi dari kesiswaan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada Aturun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jogonalan, yang kami hormati Bapak Ibu Manajemen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri 1 Jogonalan. Terkait dengan bidang kami atau unit kami, Bapak Ibu, mohon bantuan Bapak Ibu khususnya di bidang sarana prasarana menginformasikan kepada kami, bisa lewat WA, japri kepada saya terkait dengan mungkin kalau Bapak Ibu menemui entah kerusakan, entah apa di depan, di belakang, di tengah, silahkan diinformasikan kepada saya. Insyaallah nanti akan kami sampaikan, kami konsultasikan kepada top manajemen. Itu terkait dengan sarpras. Terkait dengan kepegawaian, kami mengajak pada diri kami sendiri, monggo kami diikuti segala ketentuan terkait dengan BFHWFU. Jadi saya mengimbau pada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu Guru, mari kita taati bersama. Itu Bapak Ibu, singkat saja. Apabila nanti ada sesuatu yang terkait dengan bidang kami, silahkan kami membuka pintu unit kami. Bisa datang langsung ke meja saya, bisa dengan staf saya Bu Sri Lestari terkait dengan sarpras dan ketenagaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan monggo.
terkait dengan apapun. Kalau saya bisa menjawab nanti saya jawab. Mumpung ini ketemu ning aku ditekokke THR enten mboten. Lo mboten ngertos mungkin nek ngantek mboten ora ning THR ora ning bingkisan mboten sa dipermasalahke nggih. Nggih. Nek dadi masalahke Bu, mosok ibu mboten ora dimasalahke. Nggih, kalau kaitannya dengan itu kami intinya kalau ada sesuatu yang bisa kami sampaikan ke jenengan, mudah-mudahan itu menjadi berkah penjenengan semua. Jadi saya tidak tahu karena ini baru awal-awal kan, delalah yo pandemi, toko yo ora dodol. Oh nggih, ada titipan. Bapak Ibu, mari kita hidupkan Jog Samad. Ini dari setahun belas mboten dibuka, mbuh niki mengke sabune piye. Niki mumpung sekarang eranya digital, nanti dari tim Bu Susi dan teman-teman Bu Dia, Bu Rana, Pak Lasono, Pak Eka, ini timnya BDP. Bapak Ibu nek belanja mboten sah berkerumun-kerumun, silahkan yang berkerumun Bu Susi dan teman-teman mawon jenengan duduk manis di sekolahan mengerjakan tugas, mau pesen apa bisa dibayar di belakang. Maksudnya di belakang meja ya. Jadi mari kita manfaatkan toko Jog Samad. Dulu sudah gawene dengan sangat luar biasa. Saya mau di onek-onek karo Pak Pramu wae, Jog Samad kuwi wis eneng mboyo dimanfaatke. Waduh piye nggih Pak, kondisinya seperti ini. Tetapi saya yakin Bapak Ibu mari kita manfaatkan semua hal yang ada di sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Nanti nek pengen blonjo, dadi niku nak blonjo biasanya sak mobil pun mboten saten. Pundi sami laris blonjone ten Pak Lasono. Bu diterke tengah omah sisan sesuai dengan permintaan pun mboten sakeju. Sing bayar sasi ngarep nggih Pak. Nggih. Nah, weh. Jadi Bapak Ibu monggo silakan manfaatkan supaya kita aman semuanya, tidak usah uyu-uyuan yang toko, tetapi semua yang kita inginkan bisa tersedia di Jog Samad. Nanti kalau sudah saatnya eranya sudah boleh tatap muka, mungkin saya akan mewajibkan jenengan 1 minggu 20.000. Wajib kudu belanja ning Jog Samad, ajeng tumbas rokok napa-napa nggih angsal. Seminggu minimal 20.000 niku dari kita untuk kita, supaya nanti kalau ada nyep-nyep niku ya eneng sing dibagikan. Sing niki setahun belas mboten enten kan. Kula ngantek nyut-nyutan niki piye iso ngeki gula ora karo Bapak Ibu. Pun mboten sak gula mawon Bu, kabeh dong muting. Ya mboten ana bolan niki patut-patute kan ngoten sembako. Ini jadi Bapak Ibu terima kasih dan terima kasih untuk tim Dapodik. Kemarin hari Sabtu itu saya dikabari Bapak Ibu semuanya alhamdulillah sudah valid. Itu kalau nyut-nyutan betul itu. Tinggal mudah-mudahan nanti SKTP-nya segera terbit. Ning mungkin nek pun terbit sertifikasi nepon enten, mari kita berbagi untuk semuanya supaya kita tetap sehat. Jadi angsal sertifikasi setidak-tidaknya sedikit yang bisa kita bagi untuk teman-teman keluarga besar yang ada di sekolah ini. Niku ngoten Pak Lasono, jadi nyon tulung nggih nanti Bu Susi dan teman-teman di-share kebutuhannya apa, jenengan nggih Google Form Bu ampun ngetiki meneh hari gini. Napa butuhnya berapa, sudah nanti barang diantar sampai rumah bayarnya bar bodong nggih angsal. Niku salah satu fasilitas. Berarti sekolah nggih duit Bu. Mboten mangke sekolah ya nyilih duit nangone Pak Sus. Nggo modal sik. Mboten ngene duite Pak Sus, KPRI. Oh nggih Pak Sus niki nggih 1 November nggih pun pensiun. Terus gilirane pun satu-satu teman-teman saya sudah akan purna, nanti tinggal beberapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang muda-muda mang eling-eling
Sombene, saya kemarin pesan sama Pak Lasono, Pak Wi, Pak Eka dan lain-lain. Gedung yang di depan itu atapnya itu sudah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kami sudah pontang-panting supaya piye untuk bantuan dan seterusnya untuk rehab. Nanti kalau nanti sampai hari hanya tidak bisa, ya titip pesan kok aja pindah ngoten ta Bu boten. Niki mau ngeling-eling, saling ngeling-eling. Pokoknya saling mengingatkan supaya nanti kalau ada sesuatu tidak disalah-salahke. Dengan PUPR sudah kita hubungan, saya minta untuk lakukan analisa kerusakan, dengan dinas sudah saya komunikasikan. Ning jenenge manusia itu kan hanya berencana, the God will dispose. Gusti Allah sing maha pirsa. Kalaupun tidak ya itu yang terbaik, kalau iya berarti itu yang paling baik. Nah, Pak Laksana matur nuwun Bapak Ibu, kalau tidak ada yang disampaikan, nggih Pak. Nggih. Oh iya. Nggih Pak. Saya ulang, untuk jadwal selama Ramadan itu masuknya jam berapa sampai jam berapa, itu yang pertama. Yang kedua, saya dititipi amanah dari teman-teman semuanya bahwa saya membawa uang pembangunan gedung masjid ini sampai saat ini terkumpul 103.130.600 rupiah. Sementara yang sudah saya setor 90 juta, sehingga sampai saat ini masih ada 13.130.600 rupiah. Nah, karena pembangunan masjid sementara saat ini saya lihat kok sudah berhenti, uang ini harus saya setorkan ke siapa? Mengingat saya juga tinggal bayaran 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sus. Nanti jadwalnya kita belum ngecek di BKD online. Nanti akan kami share sesama dengan jadwal untuk hari besok dan seterusnya. Jadi yang kemarin kita share itu sudah, kemudian ada perubahan-perubahan. Nanti untuk jam masuknya, tolong nanti Mas Bayu dibuka di fingerprint presensi online BKD online. Ini tadi pagi saya belum sempat membuka. Nanti akan kami sampaikan jadwal masuk dan pulangnya. Kalau yang lama itu masuk jam 8, pulangnya jam 4 sore kan malam. Pulangnya lebih lama tapi istirahatnya lebih lama. Kemudian kaitannya dengan donasi Bapak Ibu, terima kasih Pak Sus. Jadi mumpung ini ketemu semua, ini tidak ada yang rahasia, jadi saya sampaikan kaitannya dengan pembangunan masjid. Jadi pembangunan masjid oleh yang melaksanakan tugas itu sudah habis sekitar 393 jutaan. Kemudian masuknya uang kalau dari Pak Sus kemarin nih, tadi 130-an ya Pak Ngen? 113-an, ternyata yang masuk untuk masjid itu sudah 305 juta. Niku banyak hamba Allah yang memberikan donasi kepada kita, alhamdulillah. Jadi kita masih punya tagihan di tempatnya yang melaksanakan itu sekitar 88 juta. Nanti yang 10 juta kita bayarkan Pak Sus ke yang bersangkutan. Jadi masih 78.642.750 utangi kita. Tapi penjenengan mboten sami ke lha utange kok wah men bulan kok nyaur piye? Mbuh Gusti Allah sing ngajeng nyaur. Sir kula tembung digratiske wae wong njogo masjid jaluk ngoten.
karepe kita. Jadi masjidnya itu sudah lantai 1 sudah finishing. Nanti Pak Eka, Pak Ali, Pak Imron dan teman-teman kesiswaan, rohanian ini monggo bisa dimanfaatkan untuk berbagai sarana belajar dan ibadah. Kula mung nderek titip diresiki. Mudah-mudahan tahun depan iso nutup nganggo partisi ngoten kaca semua, jadi tidak terlalu kotor, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan RPS ini juga Bapak Ibu. RPS niku sing pundi mboten entuk bantuan niku lho ning gedunge apa jendela. Gendenge biru. Itu dulu tahun 2018 kita harus sharing komite. Ini masih tunggakannya masih 44.800.000. Nanti kami sampaikan ke Pak Komite. Jadi niki mboten jamane Bu Is ninggali utang terus wae. Mboten niki kula mboten ngangge duwite, niki tinggal untuk perkembangan sekolah ini supaya lebih baik. Jadi pantas siapapun yang datang ke sini itu punya sense I will come back again itu loh. Saya pengen kesini lagi lah, harapannya seperti itu. Sekolahan kita banyak dirawi oleh pejabat-pejabat termasuk Bu Fatmaningrum, dan yang kemarin saya coba bersama teman-teman branding KCD 5 itu keluar Janoko 5 itu kebetulan hasil kontemplasi kami. Janoko 5-nya di sekolah ini juga Janoko bekerja, berinovasi dan berkolaborasi lintas ilmu, materi dan olah rasa, olah pikir dan olah karsa. Ini Janoko 5 yang ini nggih enten. Janoko 5 niku bojone akeh niku Bu. Tenana apa sekolah ini kudu ndek bojo kayaknya bojone mung siji tok mengke mboten maju. Niki Janoko 5 untuk SMK Jogonalan. Kalau KCD itu juga KCD wilayah 5. Brandingnya dari mana Bu? Ya, kula coba otak-atik kok ketemu Janoko 5. Terima kasih Bapak Ibu supportnya. Sekali lagi mohon maaf. Pun Pak Lasono mungkin tidak ngantuk ke jam 10. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, demikian tadi acara lain sudah kita lakukan. Kemudian marilah kita lanjutkan acara yang terakhir, acara yang keempat, yaitu penutup. Sebelum kita tutup, sekali lagi saya selaku pemandu acara ini, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mari acara rapat koordinasi sekaligus pembinaan dari Ibu Kepala Sekolah sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.